الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلوات الله وسلامه على رسوله الكريم وحبيبه العظيم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله والشكر لله. Kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini untuk sama-sama kita menuntut ilmu agama, menunaikan kewajiban kita dengan niat menuntut ilmu agama, mengharapkan ridha Allah dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah sampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, sahabat, kerabat, zuriat dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah beliau mulai dulu dan sekarang ila yaumil qiyamah. Halaman 41. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Adab mandi. Maksud mandi di sini mandi wajib. Nah, mandi wajib sebab junub. Junub sebab jima', sebab keluar banyu mani, ya Allah, atau tontong haid, tontong lipas, tontong beranak. Jadi ada hadis Nabi menyebutkan apabila jima suami istri, jima sudah terjadi jima, walaupun kada keluar banyu mani, maka wajib mandi keduanya. Apalagi keluar banyu mani, walaupun gak ada keluar banyu mani, sudah jima terjadi, sudah jima suami istri, maka junub keduanya wajib mandi keduanya. Ujar disebutkan juga dalam riwayat hadis, apabila seseorang guring sekaligus waktu di dalam guring itu mimpi kawin lah atau mimpi jima lah, pas bangun kan ada basah salawar, kan ada keluar banyu mani, maka ada wajib mandi. Ya patokannya bila keluar banyu mani. Atau kayak ini orang nih guring, kan ada termimpi jima, kan ada termimpi kawin, pas bangun guring ada basah, dilihati banyu mani. Walaupun gak ada merasa keluar, wajib mandi. Wajib mandi. Jadi patokannya tuh apabila kalau banyu mandi, wajib mandi. Tamimpi kah? Kada tamimpi kah? Bila keluar banyu mani, wajib mandi. Bila kada keluar banyu mani, kada wajib mandi. Cuman kadang kebiasaan terjadi orang keluar banyu mani itu pas bangun guring karena ada sebab mimpi. Jadi ada adab-adab mandi. Arti adab ini bila kita gawi dapat pahala. Berwudu sebagaimana cara yang sudah dijelaskan. Jadi sebelum mandi wajib tuh kita sunat wudu.
Ini sunat wudhu. Nah, sebelum berwudhu kita sunat membersihkan cemar-cemar kotoran-kotoran. Apalagi kita bekas jima suami istri nih. Nah, membersihkan bekas-bekas mani di tubuh kita nih, bersihkan dulu pakai air. Nah, lalu kita sunat berwudhu. Wudhu kayak biasa. Wudhu kayak orang sembahyang. Nah, sunat wudhu sebagaimana cara yang sudah dijelaskan. Dan menghadap kiblat. Sunat kita mandi itu menghadap kiblat. Sunat kita menghadap kiblat mandi itu. Dan membasuh kepala 3 kali beserta dengan niat mandi wajib. Nah, lalu kita seandainya berkubai mau hobi kepala tuh sunat. Kubai sekali kan berniat tuh sampai air ke kepala misalnya, berniat saja aku mandi wajib fardu karena Allah Ta'ala, atau saja aku mandi junub fardu karena Allah Ta'ala, atau saja aku mengangkat hadas besar daripada seluruh badanku fardu karena Allah Ta'ala. Kubai sekali ya Allah itu berniat. Nah, betul, kubai sekali pulang kepala, jadi 3 kali. Amunnya mulai batis bang ya mau boleh ya, berarti di situ masang niat. Ini kan kita bicara masalah adab. Adabnya tuh mulai kepala mau boy. Nah, amun mulai batis bang, ya boleh juga, sahaya juga, mandi wajibnya. Cuman kadang memakai adab pun itu. Ini nang sunatnya tuh mulai kepala mau boy. Mulai batis mulai juga, cuman berniat tadi bila di mana kita mau membasuh anggota tubuh kita, mulai kepala ke batis ya, di situ kita berniat mengangkat hadas besar atau mandi junub. Dan membasuh samping kanan 3 kali, tuntung kepala 3 kali kalak, hanya bahu kanan sekali, 2 kali, 3 kali. Itu cara nang adabnya nih, nang dapat pahala sunahnya nih. Nah, kemudian samping kiri 3 kali, hanya kiri pulang kuboy. Nah, bahu kiri sekali, 2 kali, 3 kali. Betul kuboy lagi apa tubuh kita diratakan lagi banyu ini supaya merata ke sekujur tubuh kita. Dan sunat juga menggosok badan, baik muka atau belakang sambil kita gosok-gosok ya Pak. Nah, supaya amunnya kada digosok bang ya boleh emang kada digosok asal sampai aja air. Cuman sunatnya sambil kita gisik-gisik pakai tangan kita. Nah, ya Pak. Sunatnya nih. Baik muka ataupun belakang. Bersabun bang apabila bersabun kain aja, mbak tontong sudah liput sudah basah berataan, sudah tontong kita mandi wajib, ayo hendak bersabun atau hendak bersabun berdahulu boleh ayo kuboy supaya basah awak aja nih, lalu bersabun nih, belum lagi mandi wajib nih, lalu dibilas hilang dah sabunnya di awak itu nih, hanya mandi wajib boleh aja. Atau bersabunnya kayak tuntung akan mandi wajib dulu, hanya bersabun boleh aja. Pokoknya bersabun tuh kan tetap masuk ke rukun mandi. Hendak bersabun gak ada kah? Cuman jangan kayak inilah, dan kayak ini nah. Kita menyabuni awak lah, bersabun pada tadi busa-busa nih. Nah, lalu waktu membilas itu, di situ berniat mandi wajib berawak. Soalnya bila mandi wajib tuh harus air mutlak. Namun kita mandi wajib waktu itu air bercampur sabun ngarannya. Kada sah. Air campur sabun kan yang kita waktu membilas tuh nah. Berniat saya mau mandi wajib. Itu kada sah, kenapa? Karena airnya bercampur sabun di awak kita. Sedangkan syarat kita mandi wajib itu air mutlak, semata-mata air mutlak. Jadi kita aja buat tuntung kita bilas sabun hanyar
mandi bahasa mandi nang baniat mandi wajib tah. Nah itulah, atau kayaknya bersabunnya berdudik. Nah pokoknya anak bersabun gak ada kah. Nah mandi wajib tuh ada jadi masalah. Cuman tadi jangan waktu membilas tuh kita berniat mandi wajib, jangan, karena waktu itu apa airnya bercampur sabun. Nah. Dan menyelat-nyelati rambut kepala. Rambut rambut kepala diselat-selati sambil di anu pakai tangan kita sampai kita mengoboy ya Allah, supaya basah barataan rambut kita. Bulu membulu, menyelat-celati rambut kepala atau lainnya. Rambut kayak rambut bulu membulu, dan menyampaikan air pada lipatan badan. Ini wajib pamnilah, menyampaikan air pada lipatan badan. Misalnya badan berlipat-lipat, awak lamak berlipat-lipat. Nah, ya tapi mau berdiri kada kelihatan lipatannya, bisa berduduk kelihatan berlipat-lipat. Atau celah-celah lubang badan, kayak anggaplah lubang pusat, ya Allah, masukkan tuh air di situ tuh. Kalau bebinian kemarin sudah disampaikan, bila mandi wajib itu diusahakan ada posisi berduduk, walaupun mandi wajibnya berdiri, usahakan berduduk, karena berduduk kan berduduk tuh minta maaf terbuka kemaluan tuh. Nah pas tabukan itu yang nampak itu wajib karena banyu, supaya sampai air ke situ. Amun mulai awal sampai akhir berdiri aja mandi wajib nih bebinian nih, nah itu bisa kada sampai air ke situ, bisa kada sah mandi wajib. Nah jadi adalah berduduk sampai kalau minta maaf kalau ke lubang dubur ya lah, sampai akan air lah, lipatan-lipatan ya Allah, celah-celah lubang badan. Dan jangan, ini sunat memang lah, jangan nih maksudnya larangan makruh aja, bukan haram ada. Jangan membuka aurat sekalipun di kamar mandi. Nah amunnya di batang ya Allah wajib menutup aurat di pinggir sungai. Ini maksudnya di kamar mandi sunatnya kita mandi itu menutup aurat. Nah aurat kita ketika sorangan di tempat tertutup tuh baik kubul dan dubur. Artinya orang tuh bila mandi bercawat kita menutupi kubul dan dubur, itu sudah dihukumkan menutup aurat ketika sorangan lah, ketika sorangan, maksudnya di luar sembahyang maksudnya, ya Allah. Jadi aurat kita bila kita sorangan di rumah kah, atau sorangan di kamar mandi kah, itu kubul dan dubur, kemaluan muka, kemaluan belakang. Jadi bila kita mandi itu sunat menutupin itu, artinya bersalawar. Nah, baik laki-laki maupun perempuan itu sunat menutupi kubul dan dubur. Ini bersalawar bercawat lah. Nah, amunnya minta maaf betilanjang mang ya, iya kada haram kada, itu tertutup mang, kada tidak melihat di dalam kamar mandi atau dalam kamar mandi juga itu. Cuman sunatnya menutupi kubul dan dubur. Nah, itu aurat ketika kita sorangan kubul dan dubur, sekalipun di kamar mandi. Kecuali ada hajat. Nah, kecuali ada hajat. Karena bapaknya kita betilanjang. Misalnya ada hajatnya, ada perlu bersalawat ini kali benar mengisik atau menyampaikan air ke situ, atau tidak lalu misi kawat misalnya. Nah, ada bapaknya. Misalnya dah. Dan meninggikan tempat air supaya jangan kena percikan air. Ini kisah orang mandi wajib, ada wadah bejana, ada bak air. Nah bak airnya itu apalagi kada sampai 2 ulang. Nah mau kita mandi itu usahakan ketingginya pada kita. Namun tertinggi kita pada bak air, pas kita boboiboy masukkan air nang bak sawah kita ke situ. Jadi nang amannya jar guru dapat di WC kah, di kamar. Ini kita di rumah lah.
di WC kita di rumah, di kamar mandi kita di rumah, karena amannya tuh keran, anaknya selang. Nah selang, jadi buka kerannya, jadi pakai selang kita mandi. Amunnya kita bisi bak di WC, bisi bak di kamar mandi, yang itu tuh kurang daripada 2 ulah, tapi buat kita cacak sebiginya, najis sembaratan. Berubah kan berubah air itu najis. Karena kau lagi kesan istinja, karena kau lagi kesan wudu, karena kau lagi kesan mandi wajib. Jadi seandainya bebak juga, terlanjur bebak juga, kada dibisi selang tuh, ditutupi ya baknya tuh, pakai apa supaya tahi cacat kada gugur ke situ. Dan bila kita berkubuy-kubuy itu jangan sampai ke situ banyunya terpercik. Nah jadi nang amannya kita mandi wajib, terutama kita beristinja, berwudu, nang bagusnya tuh kita di rumah tuh ya nuka selang saya ini kena selang nang muat ke masukkan ke keran. Jadi bila kita mandi wajib buka itu, nah, kan mungkin kita sudah menampung airnya di atas biasanya ya kalau bagi nang bisi tampungan air, atau Pak sumur bor misalnya ya, sumur bor pijik aja sumur bor keluar di situ. Jadi kan kada batah, kada tahi cacak lagi, kada ada keguguran najis lagi gitu. Lah amunnya bebak tuh rawan masukkan najis. Walaupun tahi cacak sepanggal misalnya enggak tahi cacak gugur situ. Airnya kurang daripada 2 ulah, nah najis sudah airnya. Mun najis tuh ya kesan bodoh kada sah, kesan mandi wajib kada sah, kesan minum najis ya Allah. Jadi timbai buang aja lagi banyak najis tuh. Tapi kalau Jepang timba siram makan ke bunga kayak ke anu ka tanaman kayak di muka rumah. Kalau Jepang memanfaatkan. Nah itu, nah meninggikan tempat air supaya jangan kena percikan air. Nah itu ya, jangan dianggap remeh ya guru kita masalah kita istinja ini. Nah kan kebanyakan jar orang disiksa di kubur tuh karena kada berasih istinja, entah itunya kada bebasuh bakamih kah atau bebasuh bakamih cuman kada bujur. Contohnya bebasuh bakamih tadi dengan air nang kana najis, di bak WC keguguran tahi cacak si bigi. Nah bebasuh kami itu kan bernajis saya badan kita namanya yang sudah bernajis sebakan itu karena ada tahi cacaknya itu. Nah itu jangan dianggap remeh, harus diperhatikan juga. Makanya tadi yang bagusnya itu pakai keran, pakai selang aja langsung ya. Bila kita bebasuh kami langsung diselang tuh aja, aman daripada keguguran tahi cacak. Dan berwudu kembali apabila batal wudu yang waktu mandi. Kan tadi kita wudu lah sebelum mandi tadi wudu lah sunat Jepang wudu kita lalu mandi lah. Ternyata waktu kita mandi lah, belum tuntung mandi, waktu kita mandi misalnya kita takantut kah terjapai nang kamalon kita kan berarti batal wudu yang mau tadi. Nah ini sunat pulang wudu imbah tuntung mandi. Tapi namun pemulaan tadi kada batal, ya harus wudu. Ini sunat Jepang bodong ini. Nah, itu pekerjaan sunnah dikerjakan ketika sebelum atau waktu mandi atau sesudah kita mandi wajib. Perhatian. Pertama, hendaklah bagi orang yang ihtilam tuh mimpi basah. Ini digoreng, mimpi kawin, mimpi jima, bangun goreng, ditemukan banyu mani. Salawarnya itu ihtilam ngaranya. Ihtilam itu, berarti junub lah, junubnya tuh. Nah, atau mimpi basah, atau jima, atau misalnya orang ini tuntung berkumpul sama istri jima.
yang tiada langsung mandi, iya nih kayak aja dulu mandi. Misalnya malam jimaknya nih ya lah, malam tonton jima nih, lawas lagi nya subuh nih, atau nya ihtilam dari mimpi basah, tabangun junub pam nih ada banyu mani nih, belum lawas lagi nya subuh. Nah itu hendaklah, berarti hendaklah ini disunahkan maksudnya. Nah, yang tiada langsung mandi itu membasuh kemaluannya dan berwudu. Amun iya nih, kada langsung mandi wajib waktu itu. Kan mandi wajib tuh wajib, mandi wajib, cuma la alal fawriyah, kada wajib bersegera. Mandi wajib nih kada wajib bersegera. Boleh aja kayaknya paparak subuhnya mandi wajib. Karena fungsi mandi wajib ini supaya kita suci, supaya kita kalau sembahyang. Nah, jadi namun kita menunda mandi wajib, kalau kita hendak meneruskan guring, ya kan ya lah, limbah jima nih ada guring nih, itu sunat kita basuh kemaluan kita tuh, karena sudah becolong-molong bagaimana kan misalnya. Nah itu sunat dibasuh baik nang bininya ataupun lakinya. Imbah dibasuh sunat pulang berwudu, wudu kayak biasa, hanya guring. Nah soalnya makruh hukumnya guring hatal keadaan junub tapi kada wudu. Nah supaya menghilangkan makruh itu berwudu, ya berwudu, berwudu dibasuh panggil kemaluan itu berwudu. Tapi tidak, kita tetap mandi wajib, kita wajib mandi wajib, kita bila hendak sembahyang subuh kita mandi wajib. Nah, supaya menghilangkan makruh guring hatal keadaan junub, maka sunat berwudu. Nah, berwudu hanya guring. Jadi, tapi imbah tontong tadi membasuh kemaluan, baik terjadi kepada orang yang ihtilam sebab mimpi basah keluar mani atau sebab jima, walaupun kan kalau punya mani jima. Nah, sunat itu membasuh kemaluan dan berwudu. Nah, itu yang digawe oleh Nabi kita Muhammad SAW. Bila menggawe itu dapat pahala kita. Kedua, hendaklah bagi orang yang junub, ini kada wajib lah, sunat aja nih. Hendaklah nih, maksudnya sunat aja. Hendaklah bagi orang yang junub ini ya tadi bisa sebab mimpi basah, keluar mani, atau sebab jima, atau ini masih haid, masih nipas lah. Nah, seperti haid atau nipas, nah, atau tadi orang imbah jima belum lagi mandi wajib, itu yang memotong koko, larinya nih memotong koko boleh lah, boleh haid memotong koko. Nah, tapi ada kira tapinya. Atau rambutnya atau begunting misalnya, atau bersuroi lalu rontokan berikit disuroi rambutnya nih. Itu sunat apa? Mengumpulkan nang kukunya tadi, nang sudah dipotongnya tadi, atau rambutnya tadi, mengumpulkan dan membasuh akan dia waktu mandi hadas besar. Tapi ini kada wajib, sunat aja. Ini misalnya kita waktu junub, kalau kita motong kuku. Nah, tuh potongannya tuh dikumpulkan. Karena bila kita mandi junub, kita mandi hijau yang kita basahi. Dibasahi itu buang lagi. Atau kita begunting, waktu junub begunting, kita kumpulkan rambut tuh. Lalu kita mandi junub, kena kita mandi, kita basahi juga. Tapi itu kada wajib, sunat saja. Nah, artinya seandainya waktu junub punya memotong koko, batu buangnya, ya kan jadi masalah. Waktunya junub tuh nya begunting atau menggunting sesengot kah, atau cukur bulu ari-ari kah, mencabut bulu katiak kah, kan jadi masalah. Ujar Buya Yahya, Buya Yahya, ujar sidin kada apa-apa nih tuh kada dimandikan. So kan sunat aja deh. Kada wajib, soalnya kan kita mandi tuh supaya mengangkat hadas besar, supaya mensucikan badan kita, supaya badan kita ini waktu sembahyang sah. Nang dibawa sembahyang pun awak kita.
nang kuko nang sudah terpotong tadi buat sembahyang ada kalau biar kada dimandikan ada apa? Nya bila ada nang masih nih malengket di awak kita kayak rambut nih masih berikit nih. Nah itu kan nang wajib dibasuh soalnya di bawah sembahyang nih. Jadi harus disucikan daripada harus besar. Kuko masih nang belum dipotong tadi bawah sembahyang kalau kita harus sembahyang tempat dia sembahyang. Nang itu nang dia wajib dibasuh. Ada pun yang sudah terpotong, rambut sudah terpotong, nya kada lagi sembahyang tuh. Nya kada lagi melekat di awak kita. Jadi kada wajib, cuman sunat aja. Yang sudah terpotong itu sunat aja di kira-kira kita mana wajib kita basahi juga. Nah kayak itu. Ulun bahari kadang aja sebelum tahu masalah ini ulun kira wajib ya nang lepas tuh wajib. Ya nang bila junub gitu nih berapa helak di pantal mencari benar ke rambutnya ulah musabilah nah padahal kan wajib terus tapi sunat aja di mencari benar supaya dibasahi juga padahal kada dibasahi ya kada apa nya kada dibawa sembahyang nya kada dibawa sembahyang sudah terpotong itu. Nah ini sunat aja bang lah sunat aja apa empat juga kena dibasuh waktu kita mandi hadas besar. Itu Kuntong sudah bicara masalah mandi wajib. Kalau biar ada hendak bertakon misalnya silahkan aja sambil bertakon-takon ada apa? Ya. Mandi di sini tuh ini. Mau anak berenak pada yang tadinya ada kalau kiri juga. Iya. Keluar kiri itu kan dan tuh setengah hari di situ 2 hari sudah keluar kiri itu wajib kamu sembahyang. Mandinya berhenti. Keluar kirinya itu mandi dulu kan itu kan masuk darah apa itu? Itu darah biasa aja. Ini nang wajib nang anu tuh bila keluar anak wiladah itu kan beranak. Bila keluar anak itu kan belum keluar anak tuh. Kalau cerita anggaplah kayak luka-luka aja ibaratnya. Artinya masih wajib kan sebenarnya sembahyang. Artinya bila belum keluar anak walaupun keluar ciri darah itu kan darah lain, darah haid bukan darah nifas. Darah baranak lain juga gitu namanya darah baranak itu bila keluar umbai lawan bayi gitu lah mengiringi bayi itu kan bayinya belum keluar. Nah itu nya tetap wajib sembahyang bila tetap waktu sembahyang tetap wajib sembahyang. Kayak aja sambil arit sakit kan kau aja sembahyang sambil berduduk semampunya kayak apa aja nang itu di istinja ya itu loh yang keluar cirinya tuh kan dibasuh air dibuangnya kali jual kalau bandar ya lah paling ciri itu tak kayak itu ya lah kadang nama curot terus artinya kau aja tadi basuh di istinjai ya kan sembahyang sambil berduduk sembahyang menunggu di soalnya maarit parut nih anak beranak misalnya nih nah, waktu itu tetap juga sebenarnya wajib juga sembahyang binian tuh semampunya mengkena kau berdiri berduduk berduduknya tuh bersila kah kalau bersila bunjur aja jangan kau aja bunjur jadi semampunya sembahyang nah kayak itu lah lain darah apa haid darah nifas ya Allah itu ciri aja nih tangkaplah kayak ya kayak keluar najis biasa lah kayak soalnya ini belum beranak kok itu nggak ada wajib lagi mandi belum beranak itu nah ada lagi kita rusakan mandi yang disunahkan. Jadi ada mandi wajib ada mandi sunnah. Nah mandi sunnah ini ya dikerjakan dapat pahala namun kada dikerjakan ya kada apa-apa kada berdosa. Mandi yang disunahkan. 1. Mandi Jumat. Ini disunahkan bagi orang yang hendak menghadiri sholat Jumat. Nah kayak itu bang tulisannya kayak ini lah. Berarti lamun babinian kada menghadiri sholat Jumat, ya Allah kada disunahkan mandi. Mandi Jumat ini disunahkan bagi orang yang hendak menghadiri sholat Jumat. Nah, esok Jumat nih kita hendak ke masjid nah sholat Jumat sunat kita mandi dulu. Nah
Waktu kita mandi itu masuknya kapan? Dari timbul fajar itu ya masuk waktu sholat subuh lah, bukan timbul matahari. Fajar itu lain matahari. Waktu dari timbul fajar sampai masuk mengerjakan sholat Jumat. Dari timbul fajar sampai masuk mengerjakan sholat Jumat, artinya habis waktu mandi itu ketika orang mengerjakan sholat Jumat tuh habis sudah waktu orang mandi. Jadi panjang aja tuh, mulai anggaplah adzan subuh sampai orang mengerjakan sholat Jumat habis tuh waktu mandi. Yang afdal, yang paling banyak pahalanya waktu mandi hampir pergi ke masjid bila kita peparak hendak tulak ke masjid. Nah waktu itu mandi kadang kayak itu mandi misalnya jam 7, sekalinya tulaknya jam setengah 11, itu kan kada parak lawan kita hendak tulak sawat kanu kada sigir lagi sawat begetah-getah awak palu awak. Jadi misalnya kita tulak jam setengah 10, jam 10 ya. Nah jam setengah 10 tuh sedang mandi tak. Misalnya kita tulak jam 11, nah setengah 11 tuh parak tuh sedang tuh mandi tak. Mandi hari Jumat. Nah itu waktu nang abdulnya itu hampir atau parak pergi ke masjid. Lapas niatnya adalah nang kita ucapkan di montong nih sebelum mandi nih. Nawaitul ghusla yaumal jumu'ati sunnatan lillahi ta'ala. Nawaitul ghusla yaumal jumu'ati, jumu' lah mimnya tuh baris domah. Kenapa jadi baris domah? Coba perhatikan ayat Quran tuh. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa zarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun kan? Itu ayatnya tuh. Wahai orang-orang yang beriman, apabila disuruh untuk idza nudiya lis-shalati untuk salat min yaumil jumu'ati. Jumu tuh barisnya juga perhatikan di Quran tuh jumu'ati. Apabila disuruh dipanggil untuk sholat Jumat, fas'au ila zikrillah, berjalanlah kamu, bukan daraan boleh juga tolong sedikit. Ila zikrillah, menuju ingat kepada Allah ya, tolong sedikit. Wazarul bai', tinggalkan perdagangan jual beli. Jadi waktu ini bagi lelakian lah, bagi orang yang wajib Jumat, waktu orang sudah azan Jumat itu haram berjual beli, haram bertukar berjual dan berusaha yang lainnya termasuk cangkul menuri. Karena waktu itu kita wajib tolak ke masjid, bagian yang wajib membabinian kan, kada wajib. Misalnya acel-acel waktu orang bang Jumat boleh hasilin berjualan. Tapi penang bertukarnya babinian juga. Yang bertukar laki juga kan, kalau kamu sikit lah. Kalau lakian ini. Nah, maksudnya lelakian yang wajib Jumat, mengkanakan halus kan yang ada wajib Jumat dah. Mau 5 tahun misalnya nukarnya kan apa? Kayak kita nih kan sudah balik akal nih mukallaf nih. Sudah azan Jumat itu tolak ke masjid. Wajib tolak ke masjid. Kada boleh berusaha, kada boleh berdagang. Waktu itu jam kada boleh. Kini pada tutup Jumat, ayo anak pengunjung. Ayo anak menore, ayo anak pedagang. Padangan itu ya, paling sejam lebih sedikit mulai azan Jumat sampai itu untuk sholat Jumat. Nah itu kada boleh berusaha mencari dunia Jumat tuh bang. Nah untungnya kita umat Nabi Muhammad nih diwajibkan waktu itu, saya itu jauh waktunya. Coba biarlah amun bubuhan Bani Israel bahari umat Nabi Musa kan gitu. Itu dasar seharianan ninya kada boleh. Nyanya area mereka hari Sabtu, mun kita kan hari orang beriman hari Jumat. Buahnya hari Sabtu tuh kada boleh munjun, kada boleh mencari iwak. Maka hari Sabtu tuh jan nang banyak bandar iwak-iwak nih, nah samputan di pinggir pantai.
menugon hal itu. Nah, karena larangan hari Sabtu tuh seharianan kada kawa boleh mencari iwak, lalu diakali buahnya hari apa yuk? Hari Jumat kah buahnya tuh diulah buahnya lalu bahkan di pinggir pantai itu. Nah, jadi karena hari Jumat tuh kan ada hari mereka sudah tinggalkan buahnya pas hari Sabtu loh. Karena hari Sabtu nang banyak iwak masuk iwak terjebak dalam lubakan yang di pinggir pantai itu. Karena buahnya manokoi, tahu ngerti lah manokoi, mengambil iwaknya nih hari Minggu. Jadi buahnya kami kadang mencari hari Sabtu ya, kami hari Minggu mau mencari iwak ya. Buahnya mencari celah supaya padahal buahnya makal nih kayak itu kada boleh juga, tapi hukumnya itu mencari iwak di hari Sabtu karena terjebak hari iwak di hari Sabtu. Nah itu buahnya mencari-cari celah itu mau olah jalan supaya kawan tapi Tuhan kada kau dibunguli kalau nah lalu ujar Allah Ta'ala kunu kiradatan khasin, jadilah kalian berataan monyet yang hina berubah jadi monyet berataan. Lalu pada saat 40 hari matian dikutuk dirubah Tuhan jadi monyet, diazab Tuhan jadi monyet gara-gara kenapa? Karena masih jar Tuhan jangan cari iwak dari hari Sabtu. Kami kan hari Sabtu ya, kami mulai jebak hari Jumat menokoi hari Minggu kan boleh aja tetapi ada boleh juga. Nah untungnya kita umat Nabi Muhammad pian besokan hari Jumat tulak mau unjun kemana kah? Kada jadi warid. Tapi kena bila sampai azan Jumat boleh atau singgah ke masjid mana lah? Ada masjid sembahyang Jumat. Anda pengunjunan. Kena tonton sholat Jumat ayo mengunjun pulang. Nah, tapi pulang weh. Umat Nabi Muhammad biar kada sembahyang Jumat boleh. Unjun aja mencari iwak ya kada jadi warid juga. Ada dua batuan jadi warik, tapi berdosa bang, dosa besar bang. Meninggalkan sholat Jumat tanpa ada uzur. Nah, lapas niatnya tadi adalah nawaitul ghusla yaumal jum'ati sunnatan lillahi ta'ala. Di dalam hati waktu kita bokoboy ya lah, bokoboy kita berniat dalam hati nih. Sahaja ku mandi pada hari Jumat sunat karena Allah Ta'ala niatnya nih. Amun pian kada berniat kayak itu mandi pian kada dihitung pahala. Ini yang menentukan kalan pahala kadanya itu bila kita berniat. Bila kita berniat mandi hari Jumat dapat pahala kita. Tapi kalau kita ada berniat kada dapat pahala kayak mandi biasa. Nah, mandi hari Jumat kayak itu nih niatnya. Dua, mandi yang disunahkan ngarannya mandi 2 hari raya. Jari jababinian kami ini asa behiri pangawan lakian kamu lakian ada sembahyang Jumat, ada mandi Jumat. Nah kalau bebinian dapat pahala nang kakak itu tuh ujar Tuhan Guru juga lah menyampaikan. Mungkin tahu di kitab di mana nama hendak dapat pahala Jumat, hendak dapat pahala nang ya termasuk mandi Jumat. Kalau walaupun kan bebinian ini kan mandi Jumat, ya Allahnya kan lama sikit. Jadi ya supaya dapat pahala juga, pahala nang kayak itu jar hari Jumat itu memasak misalnya ya Allah. Ya sekitar setengah kami misalnya ya Allah. Dibanyaki sedikit luar biasa. Nah, jadi bila orang belikan Jumat, suruh masih beli 5 orang ke rumah makanan di rumah kok. Jadi ibu-ibu nih makanan. Jadi menjamu orang nang imbah tuntung sholat Jumat, boleh ke rumah makanan. Oke. Kalau keluarga kan misalnya sepupu kan laksanakan undang di WA, imbah sholat Jumat ke rumah kolah. Nah, walaupun sedikit aja orang beli makanan, menjamu orang itu. Lalu kita tahu nih apa tadi jadi ibu-ibu yang disampaikan oleh khatib tadi ya. Hendak tahu juga aja kisahnya aja. Kan ilmu yang disampaikan oleh khatib. Nah, jadi jar buahnya ada tahu juga soalnya tadi ngantuk ya. Kalau kamu kisah ikan jar. Ya, ikan tadi mendengar apa? Khatib menyampaikan apa? Aku tadi waktu itu
Kan dengan kanjeng cuma mahayal pun kita. Jadi kada tahu. Nah, saya kong takon ni, ikan mang jar. Nangarapan nang jar hatib tadi. Ulun kada kawapangnya menyimpulkan nang banyak menang disampaikan hatib tadi. Cuman intinya aja hatib tadi membawa supaya bertakwa. Takwa itu artinya menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Oh ya kayak gampang tadi dengar. Nah orang kau bang yang mengisahkan hatib tadi baik kisah ini ya. Nah dapat ilmu juga nang ibu-ibu nih, dapat ilmu sini ya Allah. Nah lalu dapat alhamdulillah dapat ilmu kan sebagaimana laki yang dapat ilmu juga sampai memberi makan orang-orang. Nah ibu-ibu tadinya itu dapat juga pahala sebagaimana orang-orang yang mengerjakan salat Jumat, mandi Jumat, beribadah waktu Jumat. Nah kayak itu jar. Namunnya kalau misalnya hendak juga dapat pahala Jumat walaupun kadang mengerjakan salat Jumat. Nah kayak itu caranya jar. Walaupun baru bertiga tadi menjamu orang yang imbah tontong salat Jumat gitu. Dua, mandi yang disunnahkan mandi 2 hari raya, baik hari raya Idul Fitri atau hari raya Idul Adha. Nah ini nih lelakian bebinian nih ya Allah. Ini disunahkan bagi orang yang hendak salat Id atau tidak. Salat itu salat hari raya, hendak tolak salat hari raya kah? Hendak ada salat hari raya kah? Tetap disunahkan mandi hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha. Baik lelakian berarti ataupun bebinian nih. Nah, disunahkan. Seperti orang haid ya. Nah, orang haid itu nya sunat juga mandi hari raya. Bener juga nang saja mandi hari raya. Kan itu mandi sunat aja, bukan mandi wajib. Tetapinya junub. Tetapinya bahadas besar. Cuman mandi sunat juga aja mandi. Anak-anak apalagi orang dewasa ya Allah sunat juga mandi. Nah nya kada bisa berniat lah jadi naka ini niatnya kayak ini naka ya kira ada kena niatnya kada bujur bang lah ujar bahari itu orang Tuhan yang berpandir bila kada mandi kan bebuntut ya bila hari raya bila kada mandi bebuntut ya kayak warik ya itu dustainya itu. Nah kada biar seandainya makan mandi kada apa juga kan sunat aja. Waktunya dari tengah malam hari raya sampai tenggelam matahari. Waktunya panjang. Contoh misalnya isuk hari raya. Ini mulai tengah malam nih. Anggaplah tengah malam itu jam 12 lewat sedikit misalnya tengah malam dah. Nah, mulai situ sudah kau mandi tak? Mandi hari raya sudah kau tak? Nah, waktunya tuh sampai tenggelam matahari sampai waktu maghrib. Nah itu tuh mandi hari raya tuh waktunya panjang. Nah sampai tenggelam matahari. Yang abdal tapi nang abdal nang banyak pahalanya mandi itu waktunya kapan? Sesudah terbit fajar shadiq. Fajar shadiq tuh ya fajar menunjukkan masuk waktu subuh kan. Artinya imbah masuk waktu subuh. Nah di situ nang afdalnya sunat mandi. Nang afdalnya sunat mandi. Sesudah terbit fajar shadiq artinya imbah tontong imbah masuk waktu subuh dah. Waktu sholat subuh masuk sudah. Nah situ kita sunat mandi hari raya lah. Lapas niatnya nawaitul ghusla li'idil fitri. Nah kalau hari raya Idul Fitri kan li'idil fitri. Kalau hari raya Idul Adha berarti itu diganti itu li'idil adha. Nah itulah dalam kurung itu maksudnya li'idil fitri kalau kurban li'idil adha sunnatan lillahi ta'ala. Namun hari Idul Fitri nawaitul ghusla li'idil fitri sunatan lillahi ta'ala. Menghai kurban nawaitul ghusla li'idil adha. Nah itulah sunatan lillahi ta'ala. Di dalam hati berniat waktu bokoboy itu nah. Dalam hati berniat sengaja aku mandi hari raya fitrah.
atau hari Idul Fitri. Amun hari raya kurban toh saja ku mandi hari raya kurban atau Idul Adha sama aja tah. Sunat karena Allah Taala. Mandi lagi. Nak sabun enggak? Nak sampo atau sahaya sudah. Ini mandi sunat Tiga, disunahkan juga mandi setelah memandikan mayit. Ini bukan pemandian nih, bukan paman adol. Kalah. Imbah tontong memandikan mayit itu sunatnya mandi diri sendiri. Nah, mandi seorang bang. Sekalipun yang memandikannya itu orang yang haid, sekalipun misalnya ibu-ibu misalnya Allah memandikan mayit ibu-ibu ya saya Allah, boleh aja memandikan nih orangnya haid. Boleh ke rumah sunatnya mandi. Mandi imbah tontong memandikan mayit. Atau nipas, nah boleh aja nang bubuhan nang pemandian mayit nih, akan nipas boleh aja. Sah aja. Sekalipun ya kan kita sudah belajar contoh di dalam rukunan Jamaluddin. Sekalipun nang memandikan mayit ini orang kafir sah mandinya. Nah sekalipun memandikan mayit ini orang kafir sah mandinya tuh. Karena rasanya kada diwajibkan niat memandikan mayit itu, sunat aja rasanya berniat itu. Oleh karena itu ya kafir itu sah memandikan mayit muslim. Nah, apalagi cuma nang nipas haid aja orangnya Islam sah aja. Nah, waktu selesai memandikan mayit artinya ibadah tontongnya memandikan mayit, beli ke rumah, sunatnya mandi. Sunat aja bang ada wajib kada. Nah, lapas niatnya ini memandikan diri seorang nih, ibadah tontong memandikan mayit nih, ini nih lapas niatnya. Nah, nawaitul ghusla litaghsilil mayyiti. Amunnya mayitnya tuh babinian tak litaghsilil mayyitati. Nah ya Allah, kalau al-mayyit itu kan mayit laki-laki, kalau al-mayyitati mayit perempuan. Nawaitul ghusla litaghsilil mayyiti sunnatan lillahi ta'ala. Di dalam hati berniat saja aku mandi karena memandikan mayit, sunat karena Allah Ta'ala. Nah, sunatnya mandi ibadah untuk memandikan mayit itu. Kemudian yang keempat, ada yang mandi sunat juga, mandi tiap-tiap malam dari malam-malam bulan Ramadan. Jadi setiap malam bulan Ramadan itu kita sunat mandi. Nah, karena seharianan mungkin kita kada mandi. Kenapa jadi kada mandi seharianan ya? Kada boleh aja bang mandi. Kemungkinan orang ini kada mandi seharian supaya menjaga-jaga supaya jangan sampai air itu masuk ke telinga. Ya kalau ke lubang-lubang lalu kayaknya membatalkan puasa. Makanya mandinya malam aja. Nah, mandi tiap-tiap malam dari malam-malam bulan Ramadan, waktunya dari maghrib. Artinya betul kamu buka puasa ya bang ya Allah. Betul semua maghrib kalau mandi hendak semua isya hendak semua tarawih sunat mandi. Supaya supaya tidak malas mengerjakan sholat tarawih supaya sigar semangat mengerjakan sholat tarawih dan lainnya termasuk kayak ibadah baca Quran dan sebagainya. Nah soalnya kita mandi tuh sebelum tulak mengerjakan sholat isya tarawih. Pengaruh kemana? Maksudnya ini belum mandi malam aja kan? Mandi malam kan ada itu mitos saja itu. Pokoknya lah sunnah Nabi ini kada bertentangan dengan kesehatan. Ya sunnah Nabi ini ada wahyu dari Allah. Pokoknya bila Nabi menyampaikan nih itu positif bagi kesehatan kita, bukan bertentangan dengan ilmu kesehatan. Ada Allah. Ulun bang ngajak mandi malam. Ulun bila datang udah tak malam mandi malam. Alhamdulillah ada deh bang. Mungkin memang itu karena sudah katuhaan dia bang lah. Pas tekanannya mandi, nah lalu dikait-kaitkan dengan mandi padahal kan mesti
Karena banyak Tuhan macam-macam penyakit. Kalau penyakit ini mati, asam urat dan sebagainya. Lalu kebetulan sini mandi malam, nah aja mandi malam mama sering matik ya. Biar ada mandi malam. Karena rematik kayak ya. Ulun mau ngajak mandi malam ada rematik ha. Ada pendapat orang awam, orang baru. Tahu lah. Nah, itu. Ini kan ini sunah Nabi ya Allah. Nah. 5. Sunat mandi ketika hendak menghadiri majelis. Hendak tolak ke majelis, sunat mandi supaya sigar kan. Majelis ilmu, majelis zikir itu majelis selawat, majelis burdah, majelis orang badalailan, baca maulid ya Allah, majelis orang bayasinan, majelis zikir toh. Atau tempat-tempat yang bagus yang berkumpul orang banyak. Sunat kita mandi. Selain untuk supaya awak kita bersih, sigar, dan supaya orang-orang di samping kita tuh ada mencium bau bekas masam awak kita kan, gitu sudah mandi tuh. Nah, mungkin itu saja yang dapat kita baca pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita kaum mengamalkan, mudah-mudahan kita semerataan termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasulullah SAW, karena kita mempelajari akan sunnah-sunnah Rasulullah, kemudian kita kaum mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.